tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah berikan taufik agar saya istiqamah di jalanmu akhir hayat. Jangan tinggalkan doa, terus setiap waktu doa yang mustajab, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya doa ini yang suka sampaikan kepada jemaah, saya harap jangan di antara kita yang tinggalkan doa ini. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sering membaca doa ini, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak balikkan hati, teguhkan hati kami atas agama. Tidak boleh dalam amal salih itu kita sudah di dunia kubur boleh jadi sinar. Allah bagi cahaya. Cahaya dari mana? Salat, wudu, sedekah, puasa, silaturrahim, akhlak mulia, amanat, jujur, lemah lembut, kasih sayang, cinta. Semua kebaikan dia usahakan dan dia amalkan. Di situ Allah terangkan kubur yang namanya kubur sempit, gelap, dan kita sudah nampak macam mana kubur. Kata murid ini kepada gurunya, saya mendapatkan pelajaran kalau manusia mengambil sahabat akrab, tapi begitu masuk kubur dia boleh pisah. Saya jadikan amal salih adalah sahabatku. Saya jadikan amal salih adalah temanku. Saya jadikan amal salih adalah akrab dan rapat samaku. Karena saya yakin begitu saya meninggal dunia, masuk kubur, satu-satunya yang boleh temani saya, yang boleh sahabat sama saya, yang boleh ikut sama saya adalah amal salih. Orang mukmin bersikap, kalau berita yang mau didengar itu baik, lanjut. Kalau tidak baik, mohon bilang sama yang membawa berita, diam loh, saya dah mau dengar, saya dah mau tahu. Biarpun ada orang membawa fitnah, saya sering didatangin, ada si kiai ini, si ustaz ini, dia suka mau sebutkan nama antum, menjelekan antum. Saya bilang diam, saya dah mau tahu. Dan ana ingin kasih tahu supaya kamu berhati-hati. Saya tak perlu berhati-hati sama manusia. Saya berhati-hati sama Allah supaya jangan kena siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqamah beribadah. Saya tak peduli apa yang diucapkan oleh manusia. Tak usah pedulikan, tak usah dengar. Supaya apa? Supaya besok ketemu semua orang dengan hati yang bersih. Tidak ada satupun kita sakit hati sama orang, siapapun dia. Bukan para penghafal Al-Quran saja, tapi orang yang mencintai Al-Quran, dekat sama Al-Quran, membaca Al-Quran, walaupun sekedar baca belum hafal, bisa jadi Ahlul Quran, sahabat Al-Quran yang mendapatkan syafaat Al-Quran. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, qal iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena sungguh Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat memberikan syafaat kepada siapa? Ashabihi, sahabatnya. Sahabatnya siapa? Bukan yang hafal kata Rasulullah, tapi ashabihi, ashabihi yang dekat, yang iqra'u. Makin dekat sama Al-Quran, walaupun bacaannya belum lancar, belum faham makna Al-Quran, belum mentadabburi Al-Quran, belum mengamalkan Al-Quran, sekedar baca saja bisa mendapatkan syafaat Al-Quran. Kematian itu pasti kita akan ketemu. Tak ada orang yang bisa terhalang dari kematian. Kalau ada yang berhak dan boleh terhalang dari kematian, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad aja sudah mati, sudah meninggal dunia. Walaupun di alam barzakh Nabi Muhammad SAW memiliki kehidupan khusus, bisa mendengar salawat kita, bisa menjawab salam kita, tapi kita tidak tahu bagaimana nasib kita. Yang menentukan nasib kita nanti di alam kubur adalah kita. Apapun yang kita isi dalam kehidupan kita, itu yang akan menjadi hasilnya, kita akan ambil panennya nanti di alam kubur dan di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
perlu kita fikirkan kapan kita mati atau apa tanda-tanda. Tetapi yang perlu kita fikirkan, mempersiapkan diri menghadapi kematian. Apa yang semestinya saya lakukan untuk menghadapi kematian, untuk menuju husnul khatimah? Itu yang perlu kita fikirkan. Amalan yang baik, bertakwa, jadi orang yang berguna bagi orang lain, jangan menyakiti orang lain, jangan menzalimi orang lain, dan terus menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik untuk dirinya dan juga untuk orang yang ada di sekitarnya. Jaga salatnya, jaga Qur'annya, jaga akhlaknya, dimanapun anda berada. Itu semua menjadi tanda-tanda anda benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian.